Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah, alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita semua bisa diberi kenikmatan yang luar biasa, waktu dan kesempatan, kesehatan. Pada kesempatan ini kita manfaatkan untuk kebaikan. Kita niati dengan bersyukur atas nikmat yang telah kita miliki. Semoga bisa bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas tentang tema atau bab pernikahan. Pernikahan, pengertian ataupun hukum pernikahan. Pernikahan atau dalam masyarakat, dalam bahasa kita kadang juga memakai perkawinan. Sudah lazim ungkapan tersebut yang merupakan bahasanya dari bahasa Arab nikah atau zawaj. Nikah dari bahasa Arab terus menjadi bahasa Indonesia, nikah. Atau mungkin langsung menggunakan bahasa yang lain yang mempunyai padanan makna, pernikahan atau perkawinan. Namun biasanya di masyarakat itu sering menggunakan pernikahan, bukan perkawinan. Nikah atau pernikahan ini mempunyai makna secara bahasa menghimpun atau mengumpulkan, ataupun mempunyai makna bersetubuh. Jadi nikah itu sendiri satu kalimat yang mempunyai makna lebih dari satu. Bisa mengandung arti menghimpun, bisa mengandung arti mengumpulkan, bisa mengandung arti bersetubuh. Tinggal nanti penggunaannya itu lebih tepat yang mana. Sedangkan menurut istilah sendiri itu adalah nikah adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seseorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan menimbulkan hak dan kewajiban serta tolong-mentolong antara keduanya. Ini secara istilah makna dari nikah. Jadi pernikahan itu sebuah, makanya orang mengatakan pernikahan itu sebuah peristiwa yang sangat sakral, sangat sakral. Ya kenapa nggak sakral? Awang pernikahan itu sebuah peristiwa yang kalau kita lihat yang sangat singkat, akan tetapi mengandung makna yang sangat panjang, singkat tapi
panjang. Coba kalau kita lihat, pernikahan itu kan sebuah prosesi akad ijab kabul. Proses ijab kabul kalau melihat waktu, memakan waktu yang sangat-sangat singkat, tetapi mempunyai makna yang sangat luar biasa. Singkat tapi bermanfaat, ya. Singkat tapi bermanfaat. Manfaatnya ya tak terhingga. Itu bisa dilihat dari makna atau pengertian nikah itu sendiri. Suatu akad, jadi suatu akad ya. Akad ijab kabul itu kan akad. Angkahtuka wa zawwajtuka. Jenenge wong binti fulan binti fulan bimahari apa titik-titik. Yang laki-laki misalkan tinggal menjawab qabiltu nikahha wa tazwijaha bil mahril mazkur, ya saya terima nikahnya si A, anaknya si A dengan mahar sekian secara tunai. Ya segitu aja. Lah, ini sebuah akad yang yang luar biasa, akad yang singkat tapi bermanfaat. Yang dengan akad ini, yang dengan ijab kabul ini, yang dengan sebuah lafal ungkapan ini bisa merubah segalanya, menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Berarti sebelumnya belum halal pergaulan. Jika terjadi pergaulan laki-laki dan perempuan belum halal. Ya memang karena ini akad yang menyatukan antara dua jenis yang bukan mahram, yang bukan yang belum halal menjadi halal. Dengan adanya akad menjadi halal. Ya, sebuah hal yang sangat-sangat singkat, yang mudah akan menjadi ibadah. Mudah menjadi ibadah, singkat tapi sangat bermanfaat. Makanya ya cepat nikah bisa mengurangi maksiat. Nggak usah lama-lama, nggak usah diperpanjang. Ta'aruf yang model sekarang atau bahasanya itu kenalan, atau bahasa kerennya lagi pacaran. Nggak usah lama-lama, langsung saja ke KUA, ke penghulu, langsung singkat biar bermanfaat, mudah tapi bernilai ibadah kan, merubah segalanya. Lalu daripada nanti ta'arufan terlalu lama tetapi tidak bermanfaat, tambah menimbulkan sebuah mandorot, yang mending langsung saja. Kemudian dan menimbulkan hak dan kewajiban secara diantaranya keduanya. Dengan adanya sebuah akatan, jalinan ikatan ini, seseorang yang merupakan dua jenis kelamin ini memunculkan hak dan kewajiban. Dengan adanya akad pernikahan, maka akan muncul hak dan kewajiban. Diantaranya punya hak dan juga kewajiban. Kalau tidak ada akad ya nggak ada hak, nggak ada kewajiban. Belum nikah, salah satunya menuntut minta ini. Belum nikah merasa punya hak begini. Ya belum itu. Ya mungkin kayak kalau sampean kayak biasanya belum nikah, wah ini ulang tahun saya, masa kamu nggak kirim. Satunya pasangannya ya merasa, wah ini calon saya, ini saya harus mengirim. Nah itu kan belum kewajiban. Kalau sudah menjalin pernikahan baru kewajiban menafkahi misalkan. Belum ya belum, biarin sana ulang tahun, sana misalkan katakanlah begitu.
hari Valentine misalkan, ulang tahun, minta dikirim. Ya kalau punya dikirim nggak apa-apa, tapi kalau belum punya ya nggak apa-apa. Ya kalau toh mau mengirim memberi ya silahkan beli, tapi tidak sampai melampaui batas, dalam arti tidak melanggar syariat. Itu maksudnya begitu. Jadi pernikahan itu sebuah akad yang isinya itu ijab kabul ya. Ijab kabul tadi, saya nikahkan anak saya dengan kamu dengan mahar sekian. Terus dijawab, ya saya terima nikahnya ini si A binti anaknya bapak ini dengan mahar sekian dibayar tunai. Hanya dengan ucapan tersebut membuat penghalalan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang awalnya bukan mahramnya, dan menimbulkan hak dan kewajiban, serta adanya tambahan tolong menolong antara keduanya. Jadi secara nggak langsung kan pernikahan tersebut akan menimbulkan rasa tolong menolong, memunculkan rasa kasih sayang. Tolong menolong tidak hanya antara suami istri, akan tetapi kerabatnya akan memunculkan sebuah tali persaudaraan, tali kasih sayang. Coba saja misalkan yang mungkin sudah menikah atau belum, yang tahu saudaranya, keluarga yang menikah. Yang nikah itu kan satu orang dari satu sisi, satu orang dari satu sisi yang lainnya. Terjadi sebuah ikatan. Akan tapi saudara kerabat sampingnya akan menimbulkan sebuah ikatan silaturahim, ikatan kasih sayang, ikatan tolong menolong. Misalkan dulunya sebelum terjadi ikatan atau pernikahan, hari raya nggak pernah, kan karena belum kenal juga, karena sudah menikah dan sudah kenal, setiap hari raya saling silaturahim. Atau mungkin orang Jawa, atau mungkin sekarang bahasanya ada pernikahan saudara kerabatnya sekarang ya ikut ditonjok, ikut dikirimi, diundang, jadinya akan datang. Nah itulah, dengan adanya ikat akan menimbulkan sebuah ikatan baru, ikatan tali silaturahim, saling tolong menolong. Jadi ini manfaat lagi, hikmahnya lagi, ada sebuah ikatan. Jadi kalau dilihat dari sisi syariatnya, sisi syariat agama kita mensyariatkannya atau memberlakukan sebuah ikatan ikatan pernikahan, itu pasti memberikan sebuah manfaat, dan manfaatnya itu luar biasa. Misalkan pernikahan itu mungkin salah satu esensi atau yang paling utama dari syariat, itu tujuannya adalah menjaga keturunan. Akan tapi selain itu juga akan memberikan manfaat-manfaat yang lain, seperti tadi adanya ikatan silaturahim yang baru, ikatan kasih sayang. Jadi apapun itu syariatnya, itu akan memberikan sebuah efek positif. Itu sudah pasti, atau bahasa lainnya itu maqasidus syar'i. Jadi tujuan adanya pensyariatan, pemberlakuan dalam syariat agama. Itulah namanya sebuah pernikahan, atau apa bahasa Indonesianya itu, dalam kosakata bahasa Indonesia perkawinan ya. Boleh memakai perkawinan atau pernikahan. Atau mungkin sama senang kawin, oke silakan, nggak apa-apa. Kalau dalam bahasa itu pernikahan, tapi dalam realisasinya, aplikasinya menggunakan bahasa lain itu. Oke, itu pernikahan atau perkawinan. Jadi dalam agama kita Islam, nikah tidak hanya untuk menghalalkan hubungan antara pria dan wanita, jadi lebih adanya sebuah ikatan yang kuat lahir batin. Tadi secara teks
seakan-akan adanya sebuah ikatan secara lahiriah, akan tapi juga batin ya. Dan ikatannya tentu ikatan yang luar biasa, luar biasa. Coba saja. Jadi dengan adanya sebuah ikatan pernikahan itu, seorang akan merasakan perubahan yang dahsyat. Makanya dikatakan sebuah ikatan lahir batin. Kalau orang Jawa yang ngarani garwo, sigare nyowo itu. Jadi seneng itu cara sambal yang mengatakan cinta dari lubuk hati. Ya benar, nanti akan terasa ketika sudah menikah itu yang benar-benar. Jadi kalau misalkan satu pasangannya itu katakanlah sakit, itu ya bingung itu pasangan satunya. Apalagi anaknya itu sejarah dagingnya, itu bingung sekali orang tuanya. Makanya ikatan yang sangat luar biasa. Sehingga kalau salah satu garwo sigarinyo, kalau salah satu itu sakit, ya satunya akan merasa. Dan nanti kalau lupa, kalau ada yang selingkuh atau sekarang pelakor, itu berarti gak sikari nyawa, soalnya satunya sakit, satunya nggak merasa. Yaitu bapak artinya yang sesungguhnya adanya sebuah pernikahan itu menimbulkan sebuah ikatan tali kasih sayang. Kalaupun tidak, yaitu adanya sebuah proses artinya apa? Yang namanya seorang melakukan sebuah perjalanan itu ada namanya ujian. Itu pasti ada. Dan mungkin sekali lagi yang merasa sudah menikah itu merasakan, yang belum ya nanti. Ya bukan berarti bahwa nanti pernikahan itu kayak ada sebuah tantangan atau sebuah ancaman, ya bukan. Artinya itu jadikan sebuah kita pegangan bahwa di dalam proses kehidupan keluarga itu harus benar-benar saling memperhatikan. Kalau melihat dari hak dan kewajiban, ya harus imbang, sehingga ketika nanti ada sebuah kerikil perjalanan hidup itu bisa diatasi kan gitu. Kalau tidak bisa diatasi, tidak bisa saling menghargai, katakanlah tidak bisa saling memahami, mentoleransi, yaitu nanti akhirnya berujung kepada sebuah katakanlah perselingkuhan atau pelakor. Jadi gitu. Jadi dengan pernikahan itu bisa memunculkan sebuah ikatan yang luar biasa itu. Jadi lahir batin. Jadi kalau realisinya dalam kehidupan seorang itu kalau sudah menikah akan melakukan perihal sesuatu itu pertimbangannya juga banyak. Coba saja misalkan mungkin untuk contoh, sampean mungkin kayak tadi punya calon, katakanlah punya TTM, teman-teman tapi mesra atau pacar. Itu katakanlah itu sebuah contoh. Itu ruang geraknya itu sudah terbatas. Iya kan? Ruang geraknya itu sudah terbatas. Mau begini mau begitu, ini saya sudah punya, ini sudah calon, ini saya sudah punya pacar. Katakanlah kalau keluar saja, misalkan saya laki-laki sama calonnya atau sama pacarnya, ini kita bicara yang realitas saja, yang sering terjadi. Nggak sering guys, kayak sebuah kepastian. Itu mau ngelirik saja itu nggak berani ya yang laki-laki itu, karena takut ada sampingannya, ada ceweknya, ada pacarnya. Coba dibandingkan yang laki-laki yang nongkrong sama temennya ngopi itu, wah ada cewek yang lewat cantik itu, suwi-suwi matanya itu lirak-lirik, katakanlah begitu. Nah itulah perbedaannya. Jadi Pak berarti ada nilai positifnya kalau punya pacar. Ya positifnya ya jelas ada. Akan tapi perilaku keseharian yang harus ditata. Artinya kalau sudah punya calon kan
menjaga hati, menjaga mata, menjaga semuanya kan gitu. Secara pribadi saling menjaga. Nah, tapi realitanya perilaku kesehariannya juga harus ditata. Oh, ini batasannya yang boleh, ini batasannya yang tidak. Ya, jadi begitu. Ada sebuah ikatan. Dengan adanya sebuah pernikahan itu bisa aghadul basar. Jadi bisa salah satunya adalah apa namanya? Memejamkan mata dari melihat maksiat atau melihat wanita lain, ya kan? Dengan pernikahan, daripada melihat orang lain, mending melihat istrinya sendiri, sudah halal, sudah nikmat kan, bernilai ibadah, bisa dilanjutkan ke jenjang berikutnya. Beda kalau bukan istrinya, sudah melihat nggak boleh, dosa. Yang kedua bikin melayang-melayang, pikirannya negatif kan. Yang ketiga ya selanjutnya coba dipikir, bernilai negatif semua itu kan. Umumnya begitu. Makanya yaitu dengan pernikahan bisa apa namanya? Aghadul basar. Bisa menjaga pandangannya. Itu ada sebuah cerita itu, guru saya cerita itu, kalau kamu itu sudah menikah, terus ketika kamu di luar itu ada godaan itu, kalau nggak penting ya mending cepet pulang aja, daripada di luar ada godaan nanti akan berkelanjutan, artinya hal-hal negatifnya, daripada melihat terus nanti cantik pikirannya, cantik begini, wow, luar biasa, dan selanjutnya itu dan fantastis, pikirannya begitu ya. Yang laki-laki tahu benar itu. Ya mending pulang saja, lihat istrinya, dilanjutkan, dilampiaskan, gitu aja. Malah dapat pahala luar biasa. Ya gitu. Oke, selanjutnya bahwa dengan adanya pergaulan atau hubungan laki-laki dan perempuan dengan pernikahan itu menjadi halal, menjadi sah dengan adanya pernikahan. Karena dengan tanpa pernikahan berarti kebalikannya, tidak ada kehalalan di dalam berhubungan. Jadi dengan pernikahan itu luar biasa ya, seperti tadi, bisa merubah segalanya. Yang dulunya itu melihat nggak boleh, haram, maka dengan nikah menjadi boleh. Yang dulunya belum nikah, belum akad nikah, megang saja nggak boleh, tapi dengan nikah megang bernilai ibadah. Sebelum nikah memandang lama, dosanya juga semakin lama semakin banyak. Tapi kalau sudah menikah, saling memandang dengan kasih sayang, semakin lama nilai pahalanya juga semakin panjang, semakin besar itu. Sebelum nikah mungkin menikmati berkencan atau menikmati melihat atau menikmati memegang dan sebagainya, itu dosanya pun semakin besar. Akan tapi kalau sudah menikah, pahalanya berlipat-lipat seperti jihad itu. Nah, ibadahnya kalau sudah menikah dilipat gandakan, kalau belum menikah ya tidak. Itu makanya bahkan ada salah seorang tokoh atau katakanlah kiai, itu dalam hidupnya itu pengennya itu selalu posisinya menikah. Artinya kalau laki-laki itu posisinya inginnya selalu punya istri, kalau istri berarti posisinya selalu pengen punya suami. Artinya gimana? Kalau suatu saat salah satu pasangannya itu meninggal duluan, maka salah satunya itu kalau bisa menikah lagi. Kalau laki-laki duda menikah lagi, kalau perempuan rondo menikah lagi.
karena yaitu pengen menikmati indahnya ibadah ketika menikah. Jadi begitu. Saking luar biasanya adanya sebuah pernikahan. Dengan pernikahan itu bernilai ibadah yang sangat-sangat luar biasa. Makanya misalkan mumpuni dan mau ya silakan saja menikah, nggak usah diolor-olor, nggak usah diperpanjang. Mampu mau, mosok nggak ada yang mau, pokoknya mampu lah. Mungkin sekarang itu batasannya itu apa kalau mampu sebenarnya mampu, cuman pola pikirnya itu minder ya, mampu nggak, atau mungkin karena model-model sekarang di pola pikirnya yang tidak sama atau berbeda. Jadi pola pikir itu sekarang itu kalau sampai itu pola pikirnya nggak usah panjang, mampu gitu aja, mampu gitu aja. Kenapa? Karena sudah dijelaskan di dalam syariat, dalam hadis itu yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah bahwasanya menikah itu bisa menambah rezeki, jadi jangan khawatir. An Aisyah tazawwajun nisaa fa innahunna ya'tinakum bil mal. Nikahilah olehmu kaum wanita itu. Silahkan kalau kamu pengen menikah, siapa yang kamu sukai, senangi, nikahilah. Maka sesungguhnya mereka akan mendatangkan harta rezeki bagi kamu. Nah, itu. Jadi wanita-wanita itu calon istri kamu bagi laki-laki itu rezeki buat kamu. Nah, makanya orang biasa itu, orang Jawa atau orang apa itu mengatakan langka sekali orang laki-laki itu punya sekaya-kaya itu punya rumah sendiri itu jarang. Karena apa? Belum menikah. Kalau sudah menikah maka akan kaya. Maka segeralah menikah bagi laki-laki yang sudah selesai studinya. Kalau belum saya ya bolehlah, silakan, kalau mampu nikahilah. Karena akan merubah segalanya. Yang sebelum kaya menjadi kaya, yang sudah kaya tambah kaya. Loh, ini yang yang bicara bukan saya ini. Jadi yakin saja. Jadi dengan pernikahan itu bisa menambah apa? Kekayaan. Nah, jadi gitu sudah mampu, mau, adalah itu yang penting. Itu bukan ada yang mau nikah, kalau nggak ada yang dinikah ini ya sama aja. Ada juga di dalam dalam firman Allah, iyakunu fuqara ayyughnihimullah. Iyakunu fuqara, lek awakmu iki fuqara, fakir. Jenenge fakir iku sik ngisore miskin lah. Fakir iku levelnya ngisore miskin. Serapi ayyughnihimullah, wis dicukupkan karo Gusti Allah, wis dicukupkan. Apalagi kalau dilihat dari qada dan qadar, kita semua itu sudah punya rezekinya sudah ada yang menentukan. Apalagi yang mau menikah itu sudah dijanji sama Allah, wis dicukupkan. Tapi ya tantangannya sekarang itu yaitu pola pikir ya manusia, mungkin masyarakat, pola pikir bahwa kalau belum punya modal hidup itu takut, sehingga merasa wah nanti hidup sama istri diupeni karo apa, sing istri pun juga demikian, aku rapi karo kuwi, aku dipakani apa. Jadi pola pikir itu harus dihilangkan. Dan yang paling terpenting adalah keyakinan kita, keimanan kita. Kalau kita katakan orang yang beriman, ya kita harus yakin dan percaya kepada Sang Pencipta Allah. Kalau Allah sudah memberikan kepastian, sudah menjatah, ya udah, kita nggak usah ragu. Yang penting kita ikhtiar, usaha. Ada yang mau menikahi, ya udah, selama dia baik, oke. Nanti usaha bersama setelah menikah. Yang laki-laki nikahilah wanita yang baik. Selama punya modal untuk hidup sehari semalam, untuk memberikan mahar, wis itu kayak zakat. Wis pokoke iki cukup nggih urip sedina sewengi sawet budal. Sesuk mesti ana rezekine. Gak percaya sampean rapi engko akeh sing buuh. Itu banyak. Jadi gitu. Yes.
Jadi nggak usah takut sedang Buddha rapi. Nanti habis selesai studi langsung nikah, atau mungkin sekarang nikah, nanti cepet nanti. Kalau nggak cepet ya nanti kan bingung sendiri. Wah, nanti saya nggak selesai studi saya kapan? Nanti akhirnya kan diselesaikan, ada teman yang ngerjakan habis selesai. Kalau nggak gitu ya berarti molor. Kepenaan sudah berkeluarga, lupa tugas akhirnya. Ya, saking nikmatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabda Rasulullah pun juga menyampaikan yang diriwayatkan oleh Rawi Jamaah. Ya ma'syarus syabab man istanta'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Hewo wai cah nom ya, sampean cuma cah nom. Enek sing tuwek ya sembuh. Tuwek pola pikirnya. Barang siapa di antara kamu yang mampu serta berkeinginan hendak menikah, sing mampu terus dikarep. Enek sing gak karep ya gak usah sih. Hendaklah dia menikah, falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Ini ya. Ini perlu digarisbawahi ini. Karena nyapa toh? Sing pengen sekarep terus mampu kondang rapi nyapa? Sesungguhnya pernikahan itu perkawinan itu dapat merundukkan pandangan mata, yaitu memejamkan mata, menjaga mata atas hal-hal yang tidak halal dilihatnya. Kayak kemang dengan pernikahan maka akan apa, menjaga daripada nyawang sing gak halal, mending yang sing halal. Wis podo disawang kan, mending sedang mulai bernilai ibadah. Dan akan memelihara dari godaan syahwat. Itu. Jadi kalau laki-laki melihat itu enggak hanya sekedar melihat, kalau sudah merasa nikmat itu syahwatnya dan seterusnya akan berkelanjutan itu dari atas turun ke tengah, dari tengah turun ke bawah. Makanya dengan nikah bisa menjaga. Ada tempat pelampiasannya kan. Kalau belum punya, mana tempat pelampiasannya? Makanya itu salah satu manfaat hikmah dengan pernikahan, itu bisa menjaga pandangan mata dan bisa memelihara godaan syahwat farji. Jadi menjaga farji alat kelamin, jadi menjaga dari sampai perzinaan yang tidak diinginkan. Lah terus piye? Wa malam mustati fa'alaihi bisawm. Terus andaikan nanti yang enggak mampu piye, karep tapi enggak mampu. Barang siapa yang enggak mampu menikah, hendaklah ya puasa. Wis poso wis. Mulai luwe kan berarti gak semangat, lemes kan, gak ono semangat. Itu logikanya seperti itu. Tapi lebih dari itu, dengan puasa itu manfaatnya luar biasa. Karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang. Kenapa? Fa innahu lahu wijaun. Dengan puasa itu nanti akan apa? Nafsunya akan berkurang. Jadi dengan puasa itu nafsunya akan terkendali. Jadi terkendali. Kayak wong ngantuk itu ya. Wong ngantuk itu apa namanya? Maka maaf pantatnya untuk menjaga keluar angin itu nggak bisa. Makanya bisa menjaga pantat dari keluar kentut itu dengan mata terjaga. Kalau mata nggak terjaga, terpejam ngantuk, ya wes ngentut gak kerosok. Maka yang menjaga, yang mengondisikan itu mata seorang ngentut oke. Dan hal demikian juga terjadi pada nafsu dan puasa itu. Jadi yang mampu dan berkeinginan silakan menikah. Piro butuhe ya sing mampu ya oleh luwih sangka siji, dan gak mampu ya siji ae. Dalam surat An-Nisa ayat 3,
wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, loro, telu, utawa papat. Loro, telu, utawa papat, langsung loro. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, jika tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja sito ae leka mampu berlaku adil, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Nah, ini kalau teman-teman laki-laki seneng ini kalau bahas demikian. Masna wa sulasa wa ruba, nikahilah 2, 3 atau 4. Lek gak kuat yo siji, gak kuat gak bisa adil. Di situ masalah adil ini nanti panjang ini kalau dibahas ini. Nanti kita akan bahas di bab berikutnya poligami, poliandri dan seterusnya. Poligon gitu. Oke, jadi dianjurkan bagi yang mampu dan memiliki kehendak untuk menikah. Toh itu merupakan sebuah nilai yang sangat luar biasa, nilai ibadah. Rasulullah pun sendiri juga melakukan pernikahan. Diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam hamidallahu wa asna alaihi wa qala lakinni usolli wa anamu wa asumu wa uftiru wa atazawwaju nisaa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Riwayat Bukhari Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji Allah dan menyanjungnya. Lalu beliau bersabda, akan tetapi aku sholat, aku tidur, aku berpuasa, aku makan, dan aku mengawini perempuan. Barang siapa yang tidak suka perbuatanku, maka bukanlah dia dari golonganku. Nah, ini saja Rasulullah menikah. Nah, tapi saya yakin itu teman-teman kalau melihat manfaat dan nikmatnya pernikahan itu pasti berencana dan suka dan pasti mau untuk melakukan. Tinggal nanti kapan dan realisasinya. Masalah khauf takut itu jangan diperbesar dulu seperti tadi yang saya tadi sampaikan. Jadi yakin karena nanti janji-janji Allah itu pasti ada. Hanya saja pola pikir sekali lagi ya. Jadi pola pikir kita itu harus dirubah ya, harus dirubah. Itu kaitannya dengan keyakinan kita, keimanan kita. Kita harus percaya ya. Ya. Oke, jadi begitu bahwa pernikahan sekali lagi itu faedahnya itu luar biasa. Jadi apa yang tersampaikan tadi itu merupakan bagian, bukan semuanya, karena ya apa yang diketahui manusia itu hanya sebatas tentu esensinya atau lebih dari itu ada. Jadi yang mampu terjangkau oleh manusia bahwa faedahnya pernikahan seperti itu yang sangat besar. Jadi kalau wanita itu kan dikatakanlah lemah. Jadi kalau menikah dengan seorang laki-laki yang nisbahnya laki-laki itu kuat, itu kan imbang, itu terjaga. Nah kalau misalkan nggak nikah atau belum menikah, nggak ada yang menjaga dibandingkan yang menjaga, kan enak kan, nanti lebih menjaga. Misalkan keluar sendirian itu daripada yang keluar dengan calon suami akan berbeda. Orang pun juga melihat, misalkan laki-laki yang dibahas ini jadi target TOP. Jadi kalau melihat cewek itu yang sudah menikah dan belum menikah itu beda. Itu beda. Wah, jadi bahan perbincangan yang sangat luar biasa kalau belum. Kalau sudah
Ya itu, ya kalau toh ada mungkin sangat-sangat sedikit itu. Toh juga yang laki-laki itu mungkin nafsunya akan berkurang, membicarakan, melihat ataupun menjadi objeknya ya. Wah, harus sudah punya itu siapa ya, sudah gitu aja. Tapi juga nggak menutup kemungkinan bagi seorang misalkan cewek atau wanita itu melihat seorang laki-laki yang belum menikah, wah, yang apa, baby face, yang kandang tampan itu, kalau belum menikah itu mungkin jadi perbincangan yang luar biasa. Tapi kalau sudah menikah, ngapain bincangan, atau nggak akan dapat dimiliki misalkan itu. Jadi di dalam sosial itu sangat luar biasa manfaat adanya pernikahan. Jadi gitu. Oke, kita lanjutkan. Pernikahan itu sendiri seperti tadi kita bahas, ya masyarakat sabab wong nom nang rapio. Ada perintah rapi itu akan memiliki makna atau penafsiran yang lebih dari satu, bahwa hukum nikah itu nanti itu diperintahkan itu mengandung makna perintah wajib atau perintah sunnah atau perintah bagaimana. Ini jumhur ulama, banyakkan ulama menetapkan bahwa, mayoritas ulama menetapkan bahwa hukum pernikahan itu dibagi menjadi lima macam. Jadi berubah-berubah, hukum nikah itu berubah-ubah. Kadang wajib, kadang sunnah, kadang mubah, kadang makruh, bahkan kadang haram. Ya tergantung orangnya ya. Tergantung orang. Berarti sama-sama semua itu mungkin levelnya berbeda semua. Berbeda semua, dari mulai yang sunnah, mubah, atau bahkan ada yang wajib. Kalau wajib ini bahaya, ini artinya apa ya, harus segera, jangan ditunda ini. Dan nanti seperti apa orang yang dihukumi wajib menikah? Nah, diantaranya adalah yang pertama, kita awali dari yang pertama, bahwa hukum sunnah awalnya pernikahan adalah sunnah. Asal hukum pernikahan adalah sunnah, artinya seseorang yang telah mencapai kedewasaan mampulah keinginan dan punya bekal untuk menikah, dan bahkan nanti takut akan terjerumus jika tidak menikah, terjerumus dalam perzinahan, banyak maksiat, zina mata, zina lainnya, maka baginya orang tersebut disunahkan menikah lah. Wes tinggal digeraya ya, tinggal diukur dirinya sendiri. Mungkin sampai semua ini sudah levelnya ini atau belum ini. Kalau levelnya berarti ya hukumnya sunnah. Kalau nikah nanti yang dapat pahala, berarti pahalanya double. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa hukum nikah itu bisa menjadi mubah oleh rabi oleh, ora rabi oleh, mubah jenis mubah oleh, tengah-tengah. Jadi rauleh bonus ini. Rauleh bonus. Itu bagi hukum yang kedua yang merupakan hukum mubah ini boleh, yaitu orang yang tidak mempunyai pendorong atau faktor yang melarang untuk menikah. Enggak ono sing dorong nikah, enggak ono faktor sing larang nikah. Jadi ya tengah-tengah gimana ya. Tapi bagi saya itu mending cari posisi yang sunnah lah, biar dapat nilai plusnya ibadahnya. Artinya berarti diperlukan pendorong biar nanti ada syahwat untuk keinginan menikah. Kalau belum ini ya misalkan disuruh nikah, kayak orang makan nggak nafsu itu, sama-sama masuk nasinya, sama-sama makannya, tapi kan nggak merasakan nikmat, nggak ada kemauan. Mending harus ada kemauannya, gregete gaudi, biar nanti masuk unsur ke hukum sunnah. Sehingga kalau nikah nanti ada nilai plusnya, dapat sunnahnya. Oke, yang ketiga itu bisa menjadi nikah itu menjadi wajib. Nah ini di angan-angan ini aku wajib atau durung ini sampean. Hukum yang ketiga adalah wajib bagi seseorang dilihat dari pertumbuhan jasmani ya, secara fisik sudah layak, mungkin belum bau kencur ya. sudah tidak bau kencur ya, mungkin belum. Sudah jasmani sudah layak untuk menikah, jadi pantas. Kedewasaan rohaninya sudah mata. Ini dari sisi cara teorinya seperti itu, dan memiliki biaya untuk nikah serta untuk menghidupi keluarganya. Harus dia bekal untuk nikah, untuk ngopeni anak bojone lek mbok menawa salon iki wis duwe anak. Jadi membiayai hidupnya dan ada kesiapan matang, dan juga mau dan ada
keinginan untuk menikah. Dan apabila nggak sampai rapi, ini khawatir terjerumus kepada zina. Wes kadung sower wis mblegedus senenge, terus wis mampu jelas. Nanti nggak sampai dinikahkan, ini bahaya ini sampai ke ke ranah perzinaan. Wah, ini wajib nikah ini. Nah, ini guys, sopo sing ngerasa iki kan, ngerasa siji pengen ngeblet wes. Kemudian wis dewasa wis umur sampean iki wis pantes iki. Terus mampu kayak mau ukurane aja pola pikir aja terlalu dhuwur pola pikir. Jadi kayak tadi mampu pokoknya bisa ngurapi nggih mah terus ngopeni itu wis budal niku. Terus mulai terus-terusan gak nang rapi itu bahaya zina itu bukan zina farji, bukan zina kelamin, bukan terjadi perzinahan persetubuhan, tapi zina itu bisa zina mata, bisa zina tangan, demak-demakan, nyawangnya itu ya, nyawang syahwat, nyekel syahwat, keluar kemana-mana berdua lah, ini bahaya ini. Lek sing gak syahwat itu justru malah lebih bahaya lagi, soalnya nikmatnya berkurang ini ya. Karena sering bertemu, sering memegang, sering melihat itu bosan ya. Wis gak nimbulkan syahwat. Pak wis gak syahwat Pak. Wah, itu malah bahaya sama itu. Wis berarti itu cara support cintanya itu sudah berkurang. Apa wis nikmat wis berkurang, itu bahaya. Makanya aja sering-sering pacaran, sedang rapi, dinikmati nanti sudah menikah. Makanya sing duwe calon-calon pacar kok gak srek itu tanda tanya itu kesuwen itu. Kesuwen ndang rapi. Makanya utawa lek nggak mau rapi nggak usah sering ketemu, nggak usah sering nggak usah sering demak-demakan metu digonceng terus nanti akan mengurangi. Nah, kalau sudah mengurangi, wah itu nikmatnya itu sudah berkurang. Wis dosa nikmati berkurang. Nah, wis ndang rapi wajib. Yang berikutnya hukumnya menjadi makruh. Hukum yang keempat adalah makruh, yaitu bagi seseorang yang dipandang dari mungkin dari segi fisiknya tadi itu ya sudah sudah matang, tetapi untuk biaya hidupnya ini belum ada biaya itu belum ada. Misalkan untuk istri dan anak ya, misalkan kayak tadi duwe dudo porondo gengwe gawan gak mampu untuk mengendalikan nafsunya, itu dianjurkan untuk puasa. Jadi makruh ya, makruh untuk duwe biaya terus kok arep rapi makruh, malah nanti akan membingungkan atau tadi ya. Tetap ikhtiar pasti dijamin, tapi ya dijamin, tapi kita juga ikhtiar untuk modal untuk keluarga awal lah itu. Jadi, dan nanti bagaimana kalau masih makruh, misalkan posisinya seperti ini, ya puasa dulu ikhtiar kerja terus golek biaya. Kemudian yang terakhir haram. Wah, ini kok ya enek sing haram ya. Wong nikah enak-enak kok haram kok haram padahal diolehne. Hukum yang kelima adalah haram, yaitu seseorang yang menikahi perempuan dengan tujuan. Nah, ini tujuan wong rapi ki enggak lillahi taala, enggak mengikuti sunnah Rasul, enggak karena kasih sayang, tapi tujuan untuk menyakiti, mungkin balas dendam. Mungkin bisa jadi balas dendam, mungkin balas dendam dari dari faktor lain, terus sampai dibawa ke pernikahan. Karena untuk niatnya mempermainkan atau bahkan memeras harta golek warisan, itu nggak boleh itu. Jadi yang tahu ya pribadi sendiri. Orang kalau melihat nggak ngerti, makanya ditoto oleh Arab rapi ditoto. Niat-niat seperti ini harus dihilangkan. Misalkan terutama untuk mencari harta itu tolong dijaga, jangan sampai karena dengan niat awal ini akan mempengaruhi segalanya ke depan. Ya, seperti tadi ya, di sebuah peristiwa yang sakral, yang sangat singkat. Yang singkat ini harus ditata benar niatnya. Aja sampai salah. Wis dilu, wis cepet kok salah, bahaya. Makanya yang sangat singkat, yang sangat sebentar ini harus jadikan momen yang sangat-sangat diperhatikan. Jadi niatnya tenanan. Makanya sering orang yang mau menikah itu kan di khutbah, dinasihati.
Itu jadi ditoto niat ya, aja krono soweng tok syahwat. Itu maklum ya, jenis manusia ketemu lawan jenis itu, tapi ya niatnya harus ditata semaksimal mungkin, diniati ibadah ya. Jadi biar efeknya nanti dalam keluarga kedepannya itu nanti biar bagus. Nah, itu jadi bisa hukum haram orang menikah karena ada niatan yang tidak baik gitu ya. Yes, itu untuk macam-macam hukum pernikahan, itu tergantung individu yang mau menikah. Jadi tujuannya berbeda, maka hukum nikah akan berbeda. Itu untuk pembahasan kali ini kita cukupkan saja. Semoga nanti ada manfaat dan barokahnya. Nanti yang belum jelas atau mungkin yang ini tanyakan seputar tema kali ini, pengertian dan juga hukum pernikahan, nanti bisa kita bahas, kita bisa diskusikan. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.